saudara. Ya Kristus, Tuhan dan Penebus, Engkau mati agar kami hidup. Engkau bangkit supaya kami menang. Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami. Sanggupkanlah kami oleh kuasa-Mu ya Kristus, untuk menyimpan firman-Mu di dalam hati dan menerjemahkannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Saudara sekalian, kita membaca dalam kesempatan hari Jumat Agung ini dari Injil Yohanes 19 ayat 26 hingga 30. Yohanes 19, 26 hingga 30. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sejenak selama pembacaan Alkitab. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Saudara, ada seorang psikiater yang bernama Elizabeth Kubler-Ross. Psikiater ini banyak melakukan penelitian tentang orang-orang yang mendekati ajalnya. Dan dia pernah berkata begini, kesiapan seseorang untuk menghadapi kematian itu bergantung pada dua hal. Pertama, pengertiannya tentang kepastian dirinya nanti di alam baka, afterlife. Apa pengertiannya tentang afterlife itu menentukan kesiapannya. Yang kedua adalah kemantapannya bahwa dirinya sudah melakukan tugasnya di kehidupan sekarang ini. Dia tidak punya unfinished business karena dia sudah merampungkan tugasnya di kehidupan ini. Dua hal inilah
yang amat menentukan seseorang itu siap menghadapi ajalnya. Dan saya yakin kita semua sepakat dengan psikiater ini. Nah, yang menarik saudara-saudara, hal ini juga berlaku bagi Yesus. Injil-Injil menceritakan ketika Yesus mati, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Dan dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku." Lukas 23 ayat 46. Dia tahu dengan pasti setelah mati dia pergi kepada Allah Bapa di surga. Itu sebabnya dia berkata, "Ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku." Itu Injil Lukas. Injil Yohanes menceritakan aspek yang kedua. Menjelang kematiannya, Yesus menyelesaikan tugas terakhirnya di dunia ini, yaitu menitipkan ibunya Maria kepada muridnya Yohanes. Dan tidak lama sesudah itu, Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai. Dan dia menghembuskan nafas terakhir. Jadi setidaknya saudara-saudara, kematian Yesus di Jumat Agung hendak menyampaikan dua hal kepada kita. Pertama, sebuah kepastian. Kepastian bahwa setelah kematian, yang ada ialah tangan Allah Bapa yang menyambut siapa saja yang berjalan bersama dengan Yesus sampai akhir hayatnya. Itu sebuah kepastian. Sesudah kematian yang ada adalah tangan Allah Bapa menyambut siapa saja yang berjalan bersama Yesus sampai akhir. Sesudah kematian, yang ada ialah pelukan kasih yang abadi. Yang ada ialah rumah yang kekal. Kasih yang sempurna. Sukacita yang tiada tara, kepulihan yang sempurna, kemuliaan surgawi. Afterlife is a glorious life forever. Itu kepastian yang ingin dikatakan oleh Jumat Agung. Apa jaminan? Apa jaminan dari kepastian ini? Jaminannya ialah kematian Yesus itu sendiri. Tugas hidup Yesus di dunia ini apa? Tugasnya ialah menyelamatkan kita semua dengan jalan menjadi kurban penebus dosa sekali untuk selama-lamanya. Dan itu dikerjakan oleh Yesus sampai tuntas. Mati di kayu salib. Hukuman kita ditanggungnya penuh. Hutang dosa kita dibayarnya lunas. Maka kita bukan lagi sinners, orang berdosa
yang harus diganjar dengan kematian. Melainkan kita adalah children of God yang dianugerahi kehidupan kekal. Jumat Agung menjamin, memastikan kebenaran ini. Bayangkan begini, saudara-saudara. Seandainya kelak kematian menjemput, Anda dan saya akan ditagih untuk membayar hutang dosa-dosa kita dengan hukuman abadi. Anda akan ditagih. Tidak ada yang lolos. Kita akan menerima bil tagihan yang tak bisa kita bayar, yaitu hukuman abadi atas dosa-dosa kita. Tetapi saat itu, Yesus akan mendampingi kita dan Dia yang akan berkata, "Aku sudah membayarnya. No more payment needed. Paid already. He or she is free to go." Sesederhana itu, bayangkanlah. Itulah dahsyatnya Jumat Agung. You will be free to go. To go to the Heavenly Father. Karena semua hutang dosa kita telah lunas. Paid already. Jesus did it to us. Tetapi selain memberi kepastian, yaitu kepastian tentang kematian dan afterlife, Jumat Agung, kematian Yesus juga menyampaikan kepada kita sebuah pesan tentang kehidupan. Pesan apa? Pesan supaya kita mengerjakan tugas hidup kita di dunia ini. Mengerjakannya hingga selesai. Mengerjakannya sampai akhirnya, till the end. Sampai kita menghembuskan nafas terakhir, melepas nafas, menyudahi tugas. Saudara sekalian, dalam hidup ini ada tugas besar, ada tugas sederhana. Ada orang yang diberi kepercayaan tugas yang besar, berskala luas, berbobot 5 talenta. Ada orang yang tugasnya sederhana, lingkupnya tidak luas-luas amat, dan bobotnya bobot 1 talenta. Ada tugas yang kelihatannya cuma begitu, namun tanpa itu semuanya tidak ada. Tugas kecil, tapi besar. Jadi yang penting bukan besar kecilnya tugas itu, melainkan tugas itu dilaksanakan dan diselesaikan. Itu yang paling penting bagi Tuhan. Yesus punya tugas maha besar, yaitu menjadi penebus juru selamat dunia. Dan itu dikerjakannya hingga di kayu salib. Selesai. Tapi yang menarik, Yohanes juga menceritakan bagaimana Yesus juga menyelesaikan tugas sederhana, yaitu menitipkan ibunya kepada sahabatnya.
Dan adegan short and simple ini, yang termasuk salah satu dari 7 perkataan Tuhan di kayu salib, adegan ini memberi pesan kepada kita tentang apa tugas yang terpenting dalam hidup kita di dunia ini. Di Rhode Island, State Rhode Island, saudara-saudara, ada seorang hakim yang sangat terkenal karena kebaikannya. Namanya Judge Frank Caprio. Mungkin Anda pernah melihat YouTube-nya. Dia mengadili di court dengan pendekatan yang amat manusiawi dan hangat. Banyak orang menerima kebaikannya. Hakim yang satu ini memang spesial. Sekarang dia sedang sakit. Di usianya yang ke-87. Kena kanker pankreas. Banyak simpati dukungan ditujukan kepadanya dari orang-orang di berbagai belahan dunia ini. Video-videonya viral. Dan ada satu video yang bercerita tentang pesannya kepada semua orang. Salah satu pesannya tentang kehidupan. Sungguh mengharukan. Dengan terbata-bata, dia bilang begini, kamu tidak tahu esok hari itu rupanya seperti apa. Kamu nggak tahu. So, enjoy what you have. Dia bilang. Be kind to people. And taking care of your families. Enjoy what you have. Be kind to people. And taking care of your families. Saudara sekalian, selama hidupnya, Yesus itu tetap dekat dengan Maria, bundanya. Apalagi setelah Yusuf meninggal. Sekalipun Yesus berkeliling kemana-mana, rupanya Maria ibunya tidak pernah jauh darinya. Hanya Alkitab tidak menceritakan dengan detail. Tetapi itulah sebabnya ketika sampai di kayu salib pun, Marialah yang berada di dekat Yesus. Maria tak pernah jauh dari Yesus. Saat menjelang ajalnya, Yesus tahu dirinya tidak akan bisa men-take care Maria lagi. Maka dititipkannya bundanya itu kepada Yohanes, muridnya. Dan tidak lama kemudian sesudah itu, Yesus menundukkan kepala, mengembuskan nafas terakhir. Taking care of families ternyata adalah tugas yang disebutkan menjelang Yesus mati. Tugas itu dilakukannya di saat-saat terakhirnya sampai selesai. Saudara-saudara, tidak harus itu sosok ibu atau ibu kandung kita. Bisa siapa saja. Pesan ini maksudnya adalah taking care of orang-orang yang akan berada terus di dekat dan mendampingi kita sampai akhir. Itu penting sekali.
Anda boleh punya tugas mulia di tengah masyarakat luas. Anda boleh mengabdi kepada negara atau mengabdi kepada kemanusiaan. Anda boleh melaksanakan tugas pelayanan atau tugas keagamaan. Anda boleh punya passion pada penginjilan mancanegara. Anda boleh melayani gereja, melayani sinode, dan seterusnya. Tetapi, jangan pernah mengabaikan orang-orang terdekat yang akan terus bersamamu hingga akhirnya. Mereka itulah komunitasmu yang paling utama di dalam hidupmu. Taking care of them till the end. Oh, ini pesan Jumat Agung yang terus terang jarang diperhatikan. Mungkin karena tampak terlalu sederhana. Padahal ini sangat penting. Saudara, semakin bertambah usia, kita harus berpikir, siapakah orang-orang yang akan terus bersama kita hingga akhirnya? Pikirkan dan renungkan itu. Siapakah orang-orang yang akan terus bersama kita hingga akhirnya? Atas kehadiran mereka lah kita harusnya paling bersyukur dan paling menghargai, tidak taken for granted. Kepada mereka lah kita harus baik, be kind. Dan merekalah pula orang-orang yang paling harus kita take care of. Mereka pula lah orang-orang yang paling harus menerima dan merasakan kasih, perhatian, dan pemberian waktu dari kita. Orang-orang yang akan terus menyertai Anda sampai akhirnya. Sama seperti Maria bagi Yesus. Elizabeth Kubler-Ross mengatakan, banyak pasien yang mengalami struggle pada saat hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir. Karena masih ada unfinished business dengan orang-orang yang terdekat di dalam hidupnya. Ada yang entah menunggu sebuah kedatangan sehingga dia nggak berangkat-berangkat. Ada yang entah mengharapkan mendengar sekedar suara dari orang-orang yang terdekat dalam hidupnya. Ada yang ingin menyampaikan pesan atau ucapan terakhir. Ada yang menantikan sebuah permintaan maaf. Atau sebaliknya, ingin minta maaf. Sebab pada akhirnya, orang-orang terdekat itulah yang matters untuk mereka. Oleh karena itu, saudara, selagi kita masih kuat dan mampu, mari kita menghargai, mensyukuri selalu, dan mencurahkan kasih dan perhatian kita kepada orang-orang yang akan terus bersama kita sampai pada akhirnya. Kalau masyarakat luas, bangsa dan negara, kemanusiaan,
penginjilan mancanegara. Orang-orangnya datang dan pergi dalam hidup Anda dan saya. Tetapi akan ada orang-orang yang terus akan menyertai hidupmu hingga akhirnya. Mereka adalah komunitasmu yang paling utama. Yang kepada mereka Anda harus mencurahkan segenap tenaga untuk melakukan tugas taking care of them till the end. They deserve to get all the best from us. Ya, selagi kita hidup dan kita kuat, enjoy what you have. Be kind to people and take care of your loved ones. You will never regret those priceless things in life. Amin.